peluang Anies untuk maju di Pilpres 2024 jelas sudah tidak bisa ya, alias Anies sudah masuk kotak dan tidak akan ada partai yang akan mendukung dia, dikarenakan partai-partai ya telah sadar istilahnya ditipu sama Anies Baswedan. Dan inilah seorang tokoh politisi lawas yang menegaskan hal itu. Kita dengarkan sama-sama. Kalau Anies sudah jelas masuk kotak lah, udah. Nggak diperhitungkan lagi. Iya kan? Jadi udah partai udah tahu, selama ini kan partai dikadalin tuh sama si Anies. Maksudnya PKS maksudnya? Apa? PKS dikadalin Anies. Bukan PKS saja. Nasdem, PKB. PKB. Gimana nggak punya partai bisa menjadi calon presiden? Kan. Nah sekarang Anies ngerasakan, lu bikin partai dong. Itu yang benar. Nah bikin partai, apakah bisa mencalonkan diri untuk yang akan datang? Enggak juga, nggak bisa. Ya kan harus lolos verifikasi. Makanya. Jadi saya anggap tuh Anies masuk kotak. Alhamdulillah dengan adanya antara Ridwan Kamil dan Pak Pramono, aman, nggak ribut kita. Masalah intoleransi dan segala macam, aman kan? Iya. Jual-jual ayat, jual-jual agama. Kalau Anies, mungkin bisa dilakukan itu. Syukur nggak jadi juru kampanye ya kan? Kalau jadi juru kampanye kan dari awal bisa jadi. Benar. Isu itu muncul lagi tuh berarti. Benar. Kan munculnya Anies kan belakangan Pak Kanjeng, ya kan? Iya. Ketika kemarin didatangin Pramono Anung ke rumahnya ya kan? Pramono Anung datang Ke rumah Anies. ke rumah Anies. Ya. Ya jadi abah bener lah, pokoknya Anies jadi abah bener gitu. Minta apis kan gitu kan. Ya. Syukur-syukur saya bilang kenapa nggak satu lagi sih, siapa tadi yang saya bilang tadi itu? Yang dari Pak siapa Amin Rais. Iya kan? Begitu dia bisa datang Amin Rais, makin jeblok gitu. Logika kita ya cara ini politik jeblok. Ya. Apalagi ditambah dengan isu-isu masalah tentang judi online. Kenapa dengan isu Ya itu salah satu anggota Pilkada Jakarta ini? Iya. Maksudnya Rano Karno. Rano Karno. Oh iya. Kalau Pak Anies ini satu saat akan jadi presiden. Saya bilang Anies ini udah masuk kotak. Prestasinya apa, jadi gubernur juga nggak jelas di Jakarta. Masa 4 tahun, 5 tahun jadi gubernur hanya satu puskesmas yang bisa dia dirikan. Nyata loh nih. Apa yang diharapkan dari Anies? Ya kan? Kejadian kutu loncat Anies ini. Ya. Baru menyadari partai-partai lain ini. Ya, untung apa PKS kemarin yang nyalon dia tuh, yang nyalonin jadi presiden si Anies. Siapa lagi tuh? Nasdem. Ya. Satu lagi siapa tuh? PKB. Iya. Untung. Sekarang jangan harap dia mau cari kendaraan lagi, dapat kendaraan itu. Ya kan? Udah tuh dia berani ngantem Prabowo. Sebenarnya dia sendiri berutang sama Prabowo. Jadi gubernur itu pakai uang Prabowo itu. Bayar dulu tuh. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman ini dicekokin dengan kelompok-kelompok ini. Nah, saya yakin bahwa ini adalah satu aliran baru ya. Apa namanya itu? Nah, itu yang dipegang oleh Anies sekarang ini. Nah, dan ini akan lanjut ini terus. Nah, kalau kembali ke soal tadi itu ya, forum Purnawirawan TNI yang misalnya ada sosok Pak Jenderal Sunarko itu yang datang ke tempat Rizik itu kenapa dia sekarang begitu kelihatan tampil lagi gitu ya, Mas Norman ya, karena kan dulu kan kalau nggak salah Pak Sunarko ini yang tiga masalah dulu pernah kasus itu kan soal senjata ya kan, dianggap sebagai yang malah dikaitkan dengan tuduhan makar segala karena menyembunyikan senjata ya. Betul. Jadi kenapa dia tiba-tiba sekarang menjadi kayak sosok yang di depan lah gitu ya, sebagai
ini mewakili purnawirawan gitu, seakan-akan untuk menyelamatkan Prabowo dari Gibran gitu. Kesannya kan begitu. Itu yang Nggak masuk tuh di ini Pak Prabowo di Lembah, nggak masuk gitu orang kayak gituan. Itu menghancurin Pak Prabowo sendiri. menghancurin Pak Prabowo. Iya, orang sama-sama Kopassus. Mencelakakan. Menghancurkan citra Pak Prabowo sendiri. Benar, mencelakakan. Boleh lu jual-jual nama Pak Prabowo. Iya kan? Pak Prabowo udah milik bangsa Indonesia, sekarang milik rakyat pemilih. Nah, kalau misalnya apa namanya, kayak saya nggak tahu ya bagaimana sih sebenarnya Pak Jokowi itu merespon gencarnya serangan terhadap dirinya dan terhadap Gibran ya. Selain soal tadi ijazah kan responnya udah jelas tuh. Pak Jokowi kan responnya sudah kelihatan marah dan mengambil tindakan hukum. Nah, terkait dengan soal gerakan menggembosi Gibran ini, Pak Jokowi gimana cara melihat? Belum ikut campur, kita belum ke sana. Biar nanti berjalan, biar masyarakat yang menilai. Ya, karena ini masalahnya berlanjut. Karena kelompok ini nih, kelompok yang tadi yang ini sempalan ini akan berlanjut. Ada saja nanti tema-tema yang dicari. Sekarang ijazah palsu, besok lain lagi. Ya kan? Tanggal berapa mereka mau demo tuh? Saya dengar tuh ada gitu, mau demo besar-besaran. Oke. Kayaknya minggu-minggu ini. Oke. Itu yang saya dapat bocorannya itu. Biarin aja, nggak apa-apa. Kalau nggak salah itu saya baca di mana ya, ada berita yang bilang bahwa respon Pak Jokowi terhadap soal gerakan pemakzulan Gibran itu katanya, yaitu pertama itu ekspresi, ya kan bebas kan, demokrasi boleh-boleh aja ngomong, menyampaikan aspirasi. Yang kedua yaitu mungkin buat jadi tempaan buat Gibran gitu kan. Jadi begitu sering diserang itu malah dia menjadi tertempa. Gimana yang Mas Norman melihatnya? Bener, tarung artinya dia tahan bantingan. Pak Jokowi mengajarkan orang tahan bantingan. Pak Jokowi dihujat orang 10 tahun lebih biasa-biasa aja kok. Biarkanlah alam yang menjawab. Ya, di belakang Gibran itu siapa? Kan ada relawan. Ada pecintanya dia. Masa nggak ngelawan? Pasti ngelawan dong, ya kan? Apalagi Pak Jokowi sudah buka klep, udah mau ke polisi, ya kan? Itu udah tanda-tanda. Ya, kenapa? Ya, partai politik tidak percaya lagi kepada Anies Baswedan, dan inilah daftar daripada kebohongan-kebohongan Anies Baswedan. Ya, kita saksikan sama-sama. Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Dalam satu artikel dari website Pesantren Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di Pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan pesantren kilat di Pesantren Pabelan. Saya sendiri nggak habis pikir, bagaimana bisa Gus Yusuf Khuddori yang selama ini kritis dalam berpolitik, tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apalagi Gus Yusuf menyatakan bahwa Anies sudah tidak bersama kelompok radikal lagi. Kelompok 212, HTI, dan FPI saat ini berada di barisan Prabowo Subianto. Ini berbeda dengan pengakuan Prabowo pada waktu lalu kepada Grace Natali, petinggi PSI, yang menyatakan bahwa Prabowo menyesal dekat dengan kelompok-kelompok radikal itu. Pernyataan mana yang benar? Tentu saja waktu yang akan mengujinya. Tetapi kebohongan dan dusta yang ditebarkan dalam selimut politik demi merebut kekuasaan tentu saja perilaku yang tidak baik dan jauh dari akhlak politik. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong seperti Anies Baswedan. Udah usah pilih dah, biar gua kampanye sekaligus. Iya, ada yang marah, Ustaz kok kampanye? Kalau buah busuk bang jangan disengget. Orang udah busuk antepin aja, tadi lama-lama jatuh, bener bang. Kampung di Jakarta mulai hari ini, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta
akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap Seminggu apa aja paketnya tuh Pak? paketnya, saya baca ntar Kak, biar nggak ketukar ininya. Jadi tentu nomor satu beras. Jadi semuanya bahan pokoknya. Paketnya itu ada, bentar, beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker, dikasih masker juga. Janjinya apa ya? Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4 sampai 7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu di rumah. Itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah, itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit rumah itu ada batasannya, yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta, dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Karena itu memang di atas 3,6 sampai 7 juta, tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Dan di Jakarta, orang yang penghasilan di atas 3,6 sampai juta, ya rata-rata kalau memulai, apalagi kalau mulainya sarjana pasti di atas UMP. Nah, yang di bawah UMP dengan program rumah susun, rumah susun sewa. Sewa, kalau mereka menyewa 20 tahun, mereka akan bisa memiliki. Bagi mereka yang sudah di atas 3,6 sampai 7 juta, mereka bisa mulai membeli dengan kredit. Sering saya temukan kalau di dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang. Jadi memindahkan gawang itu gini. Tadi misalnya, janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya ada DP 0 rupiah. Dengan menggunakan aturan perbankan. Dan aturannya memang 3,6 sampai 7 juta. Tapi dari dulu selalu harus bayar DP. Nah, sekarang kami lakukan dengan tanpa DP. Lalu kritiknya bilang, tapi kan di atas 3,6. Memang kita janjinya adalah DP 0 rupiah. Kita kan bukan janji di bawah itu. Iya, coba cari dulu, ada nggak DP 0 rupiah dulu? Nggak ada. Kita menjanjikan DP 0 rupiah. Jangan, kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu, gawangnya dipindah supaya gol gitu. Jadi supaya bisa mengkritik, diganti. Ada aja ya Pak? Iya. Ya kalau gawangnya dipindahin bukan pertandingan yang fair dong gitu.